Assalamualaikum teman-teman Tridente TV. Jose Mourinho dikenal tidak hanya karena strategi dan taktiknya yang brilian di lapangan, tetapi juga sikapnya yang tidak biasa terhadap para ball boy. Dalam isi otaknya yang menyukai hal-hal yang detail, Mourinho melihat ball boy tidak hanya sekedar pelayan bola, tetapi mereka adalah bagian tak terpisahkan dalam struktur permainan. Bahkan Mourinho pernah memecat ball boy saat melatih Manchester United. Pada suatu pertandingan Liga Champions melawan Olympiakos, seorang ball boy bernama Callum Heinze dengan cepat memberikan bola kepada Serge Aurier. Tindakan cepat ini membantu memulai serangan yang akhirnya berujung pada gol. Mourinho tidak hanya memberikan penghargaan kepada Heinze dengan jabatan tangan dan pelukan, tetapi juga memuji perannya di hadapan media setelah pertandingan. Heinze bahkan mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi tempat latihan resmi Tottenham, di mana ia bertemu dengan skuad tim utama. Kejadian ini menunjukkan sisi manusiawi Mourinho dan bagaimana ia mengakui kontribusi bahkan dari elemen permainan yang sering dianggap sepele seperti ball boy. Mourinho memahami bahwa kecepatan dan respon dari ball boy bisa memiliki dampak signifikan pada alur pertandingan. Fast forward ke tahun 2023, di mana Mourinho telah melanjutkan karirnya di AS Roma. Sebelum pertandingan semifinal Liga Eropa melawan Bayer Leverkusen, Mourinho terlihat berbincang akrab, seolah sedang memberikan instruksi kepada seorang ball boy, Giel Rossi. Ini menunjukkan bahwa tradisi Mourinho dalam memberi penghargaan untuk terlibat penuh dalam pertandingan kepada ball boy terus berlanjut ke klub barunya. Bahkan, Roma pernah diwajibkan membayar denda sekitar 10.000 euro karena dianggap menunda-nunda permainan saat AS Roma berhasil mengalahkan Monza 1-0. Saat itu, Roma baru bisa mencetak gol di menit akhir lewat sepakan Stefan El Shaarawy. Cerita Mourinho dan ball boy di menit akhir berlanjut ketika Paulo Dybala mengunci kemenangan melawan Udinese. Saat itu, Mourinho berlari dengan begitu ekspresif dan berlari memeluk seorang ball boy. Terbaru, ketika Mourinho berada pada situasi dalam tekanan serangan bertubi-tubi Fiorentina dan bermain dengan 9 pemain, Mourinho menggunakan ball boy lagi dalam sebuah struktur pertandingan. Dirinya menitipkan pesan rahasia kepada Rui Patricio dengan secari kertas yang dititipkan kepada ball boy. Namun tidak selalu kisah manis dengan Mourinho dan ball boy. Pada beberapa kesempatan di masa lalu, Mourinho telah mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap ball boy yang tidak responsif atau terlalu lambat memberikan bola kembali. Jose Mourinho kedapatan pernah memberhentikan ball boy saat dirinya melatih Manchester United karena terlalu lambat untuk memberikan bola. Mourinho berani melakukan pemecatan ball boy yang dianggapnya tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Saat itu, Manchester United menggunakan anak-anak dari Manchester United Foundation, tapi Mourinho ingin ball boy dari Akademi MU yang dianggapnya lebih tahu kapan memberikan bola. Mourinho juga pernah menegur dan memberikan edukasi kepada ball boy Crystal Palace saat Crystal Palace berhasil mengalahkan Chelsea di tahun 2014. Saat itu, Mourinho menganggap ball boy terlambat memberikan bola kepada Cesar Azpilicueta. Mourinho juga pernah memberikan kritik kepada ball boy ke beberapa klub Liga Inggris. Mourinho sendiri pernah menjelaskan pentingnya peran ball boy dalam struktur permainan. Menurutnya, ball boy harus tahu kapan tim membutuhkan bola dengan cepat, seperti dalam situasi throw-in atau tendangan sudut. Mourinho memberikan gambaran lebih lanjut tentang pandangannya terhadap peran ball boy. Dia mengatakan bola harus datang dengan cepat. Tendangan gawang, tempo pertandingan,
ball boy bisa memainkan struktur permainan dengan bagus. Dalam otak Jose Mourinho, dia menggunakan ball boy dalam 4 aspek. Yang pertama adalah kecepatan bola. Mourinho menekankan bahwa bola harus tiba dengan cepat, terutama dalam situasi seperti tendangan sudut, lemparan bola. Kecepatan ini memungkinkan tim untuk mempertahankan momentum serangan atau memanfaatkan peluang dengan lebih efektif. Kedua, goal kick. Dalam situasi tendangan gawang, kecepatan pemberian bola oleh ball boy dapat mempengaruhi seberapa cepat tim dapat kembali ke fase serangan. Ini dapat menjadi elemen kunci dan mengendalikan ritme pertandingan. Ketiga, tempo pertandingan. Tempo permainan adalah faktor kunci dalam menentukan dominasi dan kendali tim atas lawannya. Dengan memiliki ball boy yang responsif dan cepat, sebuah tim dapat mempertahankan dan meningkatkan tempo permainan sesuai dengan strategi yang diinginkan oleh pelatih. Keempat, struktur permainan. Mourinho melibatkan ball boy dalam konsep good structure atau struktur permainan yang baik. Ini menunjukkan bahwa setiap aspek dalam sepak bola, termasuk peran ball boy, harus sesuai dengan rencana dan struktur permainan yang telah ditetapkan oleh tim. Bagi Mourinho, setiap detail kecil penting demi kesuksesan timnya. Dalam sebuah wawancara, Mourinho bahkan mengaku dirinya adalah seorang ball boy yang bagus saat dirinya masih berusia 10-15 tahun. Saat aku menjadi ball boy, aku bahkan tahu posisi bola saat pemain akan menendang tendangan sudut, sehingga mereka tidak perlu menyentuh bola. I was between my 10 and 15, 16 year old. I was a very good ball boy, and the kid is a very good ball boy. Understands the game. Hal ini mencerminkan pendekatan Mourinho yang sangat terorganisir terhadap manajemen permainan. Ia memahami bahwa segala sesuatu termasuk tindakan sederhana seperti memberikan bola oleh ball boy dapat berkontribusi pada keseimbangan dan kesuksesan tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam pandangan Mourinho, setiap elemen di lapangan harus bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia sepak bola yang penuh tekanan, kecil atau besarnya peran seseorang di lapangan bisa membuat perbedaan. Mourinho memahami dan menghargai kontribusi ball boy, baik itu dalam kemenangan maupun kekalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.